Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai random number generators ya. Jadi untuk mengenerate variabel dengan specific distribution, maka kita perlu mekanisme yang memimik suatu random karakteristik ya. Nah, this is done by using random generator ya. Nah, kemudian random generator itu sebenarnya tidak sebenarnya random, cuma kita akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, contoh aja, rolling a fire die. Jadi misalkan fire die artinya kayak dadu, itu kan kita sudah tahu ya, angkanya itu akan berkisar antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya random sih, tapi sekitar itu aja, 1 sampai 6, nggak bisa truly random. Artinya impossible. Artinya kita nggak bisa sih kayak pengen ngejeret bener-bener antara minta hingga sampai tak hingga gitu ya, tapi setidaknya kita meskipun ada limit ya kita berusaha serandom mungkin ya. Nah, random numbers itu macam-macam ya. Biasanya di simulasi adalah continuous antara 0 dan 1. Karena kan kalau misalkan kita mau lihat antar kedatangan seseorang atau lama servis suatu bank, suatu pom bensin gitu kan, itu kan misalkan 5 menit 30 detik dan sebagainya, itu kan continuous ya. Nah, itu bisa jadi continuous number antara 0 dan 1 atau bisa integer ya tadi yang yang float ya, artinya bisa beberapa menit, beberapa jam dan seterusnya. Jadi bisa 0 dan 1 atau lebih. Nah, kalau misalkan antara 0 dan 1 itu biasanya disebut sebagai distribusi uniform ya. Nah, ini distribusi uniform. Jadi antara 0 dan 1 yang dibangkitkan. Nah, dan juga luasannya 1 karena apa ya? Tinggal ini ya, sumbu horizontal x 0 sampai 1 kurangi 0 1 dikalikan dengan ininya, tingginya 1. Jadi 1 kali 1 1. Ini kan luasan ya dari si persegi panjang atau persegi aja ini karena kan sama ya, 1 kali dan 1. Kalau panjangnya 2 berarti ya harusnya tingginya setengah agar 1 ya uniformnya. Nah, jadi kan 2 kali setengah jadinya 1. Nah, important requirement, since we cannot generally truly random number ya, jadi kita nggak bisa beneran membuat random number, maka kita harus mencoba memimik mungkin ya, memimik mungkin agar dia serandom mungkin. Jadi algoritmanya itu harus cepat gitu kan. Generator juga bisa dipakai di berbagai software dan hardware, bisa di Minitab atau bisa di Excel atau program kayak R dan sebagainya. Jadi di R juga ada ya namanya random gitu kan. Di Python juga ada sama. Jadi harus cepat ya generationnya, dan juga bisa digunakan di berbagai macam platform. Kemudian juga high randomness. Jadi kalau misalkan ini ya long cycle ya, kalau dadu itu short cycle sebenarnya. Jadi contohnya gini, 1, 2 kemudian muncul lagi 1 lagi. Nah, itu short cycle karena kan kemungkinannya cuma 6 dari itu. Jadi 1, 2, 1. Jadi kemungkinan berulangnya itu lebih cepat daripada kalau angkanya itu sampai 100. Itu kan misalkan kita generate dapat nomor 97 kemudian dapat 65 dan seterusnya, dapat 97 lagi itu susah gitu kan, karena ada 100 data, jadi probabilitas per sampel pointnya 1/100. Jadi long cycle kalau bisa, dan repeatable ya, artinya bisa digunakan berulang kali kayak gitu. Nah, ini ada beberapa macam ya, ada pertama middle square dan juga linear congruental generator. Nah, kalau middle square itu gini, pertama kita itu start dengan 4 digit ya, positive integer Z0, kita bangkitkan 4 digit. Jadi kita bangkitkan misalkan 0 sampai 9 untuk digit pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian kita habis itu mencoba n square it. Jadi nanti kita coba dikuadratkan agar menjadi 8 digit maksimal. Nah, kalau misalkan keluarnya 0002, kalau dikuadratkan jadinya kan 4 toh ya. Makanya kita bisa menambahkan leading zeros, artinya biar jadi 00004 kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan dikuadratkan hasilnya nggak jadi 8 digit, 4 digit yang tadi, itu nanti kita tambahkan 0 di depannya agar tetap jadi 8 digit. Kemudian kita mengambil 4 di tengah middle 4 ya. Jadi nanti kan karena 8 berarti ya angka ketiga 4, 5, 6 gitu ya. Yang 78 nggak dipakai, 12 nggak dipakai. Nah, itu digunakan sebagai Z1. Kemudian kalau kita mau menjadikan itu antara 0 dan 1, nah kita nggak mau misalkan integer ya, kita bisa normalisasi pakai tambah 0 titik ya di depannya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ini nanti kita continue proses seterusnya. Contohnya gini, kita generate angka acak dapat 2, acak dapat 8, acak dapat 1, acak dapat 7 gitu kan. Jadinya 7182.
Nah, 7182 ini kita bisa kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan ini ya ZI kuadrat hasilnya 51581124. Karena 4 digit kalau dikuadratkan umumnya jadi 8 digit, kecuali kalau ini 0003 gitu ya. Jadinya kan 0000 jadinya kan 00000009 gitu kan. Kalau ininya 0003. Tapi kalau kayak gini berarti dijadikan tetap 8 gitu. Kalau tadi 0009 ya sorry, kalau ini 0003 jadinya kan 9 tok, makanya kita perlu tambahin jadi 000 sampai ininya tadi 9 gitu. Oke, 7182 dikuadratkan hasilnya ini. Kemudian tadi apa? Ambil 4 di tengah. Jadi ini enggak berarti 5811. Nah, taruh di sini. 5811 dikuadratkan lagi. Terus kita dapatkan 7677. Nah, ini 7677 dikuadratkan lagi jadi 9363. Dapat lagi di sini gitu dan seterusnya. Jadi ini adalah angka yang random ya. Jadi kayak gitu. Nah, seperti ini adalah angka random. Kalau kalian mau jadikan 0 dan 1 biar jadi distribusi uniform, kalian tinggal tambahkan 0 titik di depannya. Contohnya, ini kan yang pertama ya, kayak inisial jadi nggak digunakan. Nah, kalau ini 5811, tambahkan 0 titik berarti 0 titik 5811. Ini tambah 0 titik 7677. Ini 0 titik 0 titik 9363 itu. Jadi kan 0 dan 1 hasilnya. Nah, kalian mau pakai yang uniform atau yang ZI yang asli. Nah, kalau yang ZI yang asli nih, each generated number must be divided by number consisting of series of 9 equal to number of random digit used. Misalkan 2 digit UI is used, then divide by 99. Ya, artinya kalau kalian mau membuat jadi 0 dan 1, ini juga bisa dibagi dengan sejumlahnya. Misalkan 7677, berarti ada 4 digit kan. Berarti ya bagi 9999. Hasilnya kan antara 0 dan 1. Atau kalian tinggal tambahkan 0 titik kayak gini udah oke sih. Nah, jadi seperti itu ya. Middle square itu tinggal pertama kayak gini bangkitkan 4 digit, kemudian dikuadratkan, ambil tengahnya. Nah, ini jadi random selanjutnya, kuadratkan lagi dan seterusnya. Nanti kalian dapat ZI yang bersifat random ini. Kemudian ada linear congruental generator. Nah, ini ada rumusnya ya, xn plus 1 sama dengan a kali xn plus c mod m. Wah, ini agak repot juga ya. Nah, kalau c-nya sama dengan 0 itu disebut sebagai multiplikatif LCG. Nah, kalian harus menentukan a-nya berapa, c-nya berapa. xn-nya ini dibangkitkan secara random ya, nanti sebagai inisialisasi. Nah, kemudian nanti ini bergantung pada xn yang sebelumnya. Contoh, modulusnya m-nya 9, a-nya sama dengan 2, c-nya sama dengan 3. Sheet-nya ya, ini artinya inisialisasi x0 yang sama dengan 1. Berarti 2 kali 1, 2, tambah 3, 5. 5 mod 9 tetap 5. 5 kan? Kemudian second number-nya kan 5 berarti. Nah, 5 berarti 2 kali 5, 10 tambah 3, 13 mod 9 hasilnya tetap 13 mod 9 hasilnya 4. Nah, ini jadi 4. Kemudian 2 kali 4, 8 tambah 3 dan seterusnya dapatkan 2 dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dapat angkanya 15427, 15427, 8 dan seterusnya ya. Nah, tapi karena modnya 9, ini akan angkanya bersekitar antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Makanya ini sebenarnya sequence-nya cukup short cycle. Kayak gitu. Ya, karena ini maksimumnya cuma 9, modnya 9 gitu. Nah, kalau misalkan mau kalian 8 maksimal ya, berarti mod 8. Kayak gitu ya. Kalau 7 ya 7. Oke, selanjutnya kita bahas random variable generation. RVG, ya, ini ada beberapa macam ya. Oh, bedanya apa RNG sama RVG? Sebenarnya RNG itu bisa lebih digunakan kepada uniform ya. Artinya sebenarnya nggak uniform juga sih. Ini kan 1/5 dan sebagainya. Tapi bisa dibagi 9 agar menjadi 0, yang ini juga sama ya. Tadi ini kan bukan 0 sampai 1, tapi ini bisa ditambahkan desimal di depannya biar jadi uniform. Tapi kalau misalkan random variate generator RVG, random variate generator generation, ini akan mengikuti distribusi tertentu ya. Nah, jadi misalkan mengikuti distribusi normal, eksponensial dan sebagainya. Kalau yang random number generator, ya ini ya, random number generator ini akan mengikuti distribusi uniform ya, bisa jadi uniform kayak gini, atau karena ini 1 sampai 9 bisa dibagi 9 hasilnya 0 sampai 1 juga. Nah, kemudian itu sih kuncinya sebenarnya. Kemudian kalau di sini kita ada contoh-contohnya. Kalau ini adalah distribusi eksponensial. Nah, ini di sini ada inverse transformation. Nah, ini syaratnya fungsinya harus closed form, artinya bisa
mudah dihitung kayak gini ya, bisa diselesaikan ya, nggak kompleks fungsinya. Contohnya fx sama dengan 1 min eksponensial min mu x. Nah kalau fx nya kita ganti u atau misalkan uniform ya, artinya u sama dengan 1 min eksponensial min lambda x. Nah ini kan bisa dipindah ruas ya, u nya geser ke kanan jadinya 1 min u ini ya, harusnya ini di kanan ya, 1 min u, eksponensialnya geser ke kiri jadi eksponensial min lambda x, minusnya hilang karena pindah ruas kan. Kemudian kita tinggal kita mau nyari x nya berapa, jadi tinggal di len kan, karena kalau len dari eksponensial nanti hilang di sini. Jadi len 1 min mu sama dengan min lambda x, min lambdanya pindah ruas jadi 1 per min lambda kali dengan len 1 min u. Nah jadi kalau kita membangkitkan data yang berdistribusi eksponensial, kita bisa mulai pakai distribusi uniform gitu kan. Jadi kita bangkitkan angka antara 0 sampai 1, kemudian dilenkan, habis dilenkan dibagi dengan lambda. Lambdanya tergantung kalian mau bangkitkan distribusi eksponensial dengan parameter lambda berapa, kayak gitu. Nanti di x nya dapat jadi distribusi eksponensial ya, kayak gini ya contohnya tadi ya, kita sudah bahas ya, ini sama persis kok, cuma bedanya di sini adalah ini min x per beta gitu ya. Nah tadi ya, jadi u, kemudian ininya pindah ruas, u nya ke kanan ya, ininya ke kiri, jadi 1 min u sama dengan min x per beta. Kemudian karena ini e tadi kita harus len kan biar e nya hilang eksponensialnya, jadi len 1 min mu sama dengan min x per beta, betanya pindah ruas jadi min beta kali len 1 min mu. Kalau kalian ingat, berarti ini kayak beta itu sama dengan 1 per lambda, hanya beda penulisan aja di sini. Nah misalkan kita bangkitkan pakai LCG, nah tadi kan kita ingat LCG, nah kita 718 dikuadratkan hasilnya ini 5811, kemudian kita jadikan uniform jadi 0,5811. Nah nanti kita masukkan ke sini, jadi min 1 kali len 1 min 0,5811 ya. Ya, min ini 0,5811. Jadi 0,5811 atau dibelakang jadi 0,6 lah. Kayak itu kan. Hasilnya 0,916. Kayak gitu. Nah, ini betanya tinggal kalian mau define mau berapa gitu kan. Mau 2, 1 atau berapa. Kayak gitu. Jadi kita bisa gabungkan sebenarnya RNG dengan RVG. Kayak gitu. Kemudian ada namanya composition atau mixture form. Ya. Nah, ini cukup panjang ya. Artinya misalkan kita punya F1 dan F2. Nah ini probabilitasnya itu 0,3, ini 0,7, kayak gitu ya. Nah F1X itu misalkan distribusinya uniform yang 0 sampai 2. Nah F2X itu adalah distribusi uniform dengan range 3 sampai 5. Nah jadi caranya gimana? Generate uniform random number antara 0 dan 1. Jika U nya kurang dari sama dengan 3 ini ya, maka pilih F1X. Nah jika lebih daripada 0,3 maka pilih F2X gitu kan. Nah jika F1 selected ya, nah ini misalkan ini kurang dari sama dengan 0,3, nanti kita akan menjerit random uniform antara 0 dan 2. Tapi jika tadi U yang kita jerit ini itu lebih besar daripada 0,3, maka kita jerit uniform number antara 3 dan 5. Kayak gitu. Nah contoh lain biar lebih jelas apa? Pakai ini aja ya jelas ya, biar nggak kebanyakan uniform. Ini ada uniform 1, uniform 2, kemudian ada uniform 3 gitu kan, ribet ya. Pakai ini aja mungkin. Yang satu distribusi normal, yang satu distribusi eksponensial. Nah contohnya gini, misalkan fx sama dengan 0,3 kali distribusi normal. Nah rumus distribusi normal apa? 1/2 pi sigma kuadrat di akar kali dengan eksponensial min x min mu per sigma kuadrat. Itu saya udah hafal karena saya orang statistik ya. Kalau kalian belum hafal ya nanti lihat fungsi PDF dari distribusi normal ditambah 0,7 fungsi PDF dari distribusi eksponensial kayak inilah ya. Nah kayak gitu. Kemudian di sini kalian bisa lihat kalau misalkan kita punya bangkitkan bilangan antara 0 dan 1, distribusi uniform 0, 1. Acak-acak dapat 0,2 misalkan, berarti kan kurang dari 0,3, maka kita akan membangkitkan bilangan dengan menggunakan distribusi normal karena kan kurang dari 0,3.
Kalau acak 0,9 misalkan didapat ya uniformnya, maka kita akan membangkitkan bilangan pakai eksponensial kayak gini, kayak gitu. Karena kan kalau lebih dari ini ya, lebih dari 0,7 masuk F2, F2-nya misalkan eksponensial kayak gitu. Ini yang baru saya jelaskan ya, half eksponensial, half normal atau eksponensial. Jadi antara normal atau eksponensial. Oke, ini juga bisa ya distribusi eksponensial dan eksponensial gitu. Jadi tergantung kalian mau apa F1 F2-nya. Nah, itu disebut sebagai composition atau mixture, gabungan. Nah, ini apalagi nih? Ini uniform dan juga eksponensial. Nah, jadi bisa uniform eksponensial, eksponensial, normal eksponensial, ini uniform dan uniform. Jadi bebas sih antara dua distribusi. Oke, kemudian convolution. Nah, ini beda ya dengan si composition. Ini metode ketiga, itu convolution. Kita tadi sudah belajar composition atau mixture form, dan juga kita sudah belajar inverse transform. Nah, sekarang kita belajar convolution. Jadi convolution itu basic idenya gini. Suppose ya, misalkan kita akan menjerat random variable X di mana distribusinya itu tidak gampang untuk disampel. Nah, maka kita bisa menggunakan distribusi yang lain yang gampang disampel. Nah, nanti tinggal dikalikan atau ditambahkan aja. Contoh, biar gampang. Suppose kita akan membangkitkan data dari distribusi Erlang dengan parameter M dan lambda. Kan susah ya fungsi densitasnya si Erlang, maka kita bisa bangkitkan pakai distribusi eksponensial. Nah, caranya gimana? Pertama, kita akan ngegenerate random variable X yang mengikuti distribusi Erlang dengan parameter 3 dan lambda 1. Nah, ini kita mau distribusinya Erlang 31 ya. Nah, kemudian kita bisa membangkitkannya dengan distribusi eksponensial karena rumusnya lebih gampang dengan lambda 1 tadi. Contoh, kita ngegenerate 3 random numbers dari distribusi eksponensial, namanya Y1, Y2, Y3 dengan lambda 1. Misalkan didapat Y1-nya 0,5, Y2-nya 1,2, Y3-nya 0,8. Ya tinggal dijumlahkan aja atau dikalikan ya tadi. Ini dikalikan atau dijumlahkan. Nah, di sini dijumlahkan 0,5 tambah 1,2 tambah 0,8 hasilnya 2,5. Jadi 2,5 ini adalah distribusinya Erlang dengan parameter lambda 1 dan M-nya sama dengan 3. Kayak gitu. Gampang ya convolution. Kemudian juga ada acceptance dan rejection. Nah, ini basic idenya find proposal distribution GX ya, yang easy to sample ya. Lagi-lagi kita coba pakai yang distribusi yang gampang disampel. Kemudian find constant, C-nya bisa 1 bisa lebih. Umumnya untuk gampang B-nya ya C-nya sama dengan 1 gitu aja. Jadi pakai GX aja. Kemudian kita mencari ini accept Y if U kurang dari sama dengan FY bagi C GY, karena C-nya biasanya orang-orang itu jadikan 1, maka uniformnya itu kurang dari sama dengan FY bagi GY. Jika kurang ya, barusan kurang atau sama dengan, maka kita accept ya. Artinya Y itu berasal dari sampel Fx. Jika tidak, maka kita akan mereject dan kita repeat proses ini. Contoh, misalkan kita suppose we want to generate sample. Jadi kita akan mengenerate sampel dari distribusi yang 2x ini, Fx sama dengan 2x ya. Nah, ini ya, batasnya 0 sampai 1. Maka proposal distribusinya itu misalkan pakai Gx sama dengan 1. Nah, ini gampang sekali ya. Ini distribusi uniform antara 0 dan 1. Kayak gitu. Kemudian compute constant C. Nah, C-nya itu bisa jadi ini ya, Fx bagi Gx ya, Fx-nya tadi 2x bagi 1, jadinya ini kan 2x bagi 1 jadinya 2x. Maka ketika maksimumnya itu ketika x-nya sama dengan 1, kan ininya 0 sampai 1. Kalau x-nya 1, ininya jadinya 2 gitu kan. Kalau misalkan apa namanya 0, berarti ininya 0 gitu. Jadi ketika x-nya 1, maka nilainya ini 2. Ini c-nya sama dengan 2. Bisa kayak gini atau di define langsung aja c-nya sama dengan 1 gitu. Nah, kemudian generate candidate Y. Nah, kita acak bilangan uniform 0 sampai 1 dapat 0,3 misalkan. Nah, kemudian ini generate U dapatkan 0,4 gitu kan ya. Nah, jadi kemudian kita dapatkan U kurang dari sama dengan FY bagi C GY. Ini 2 tadi, 2 kali 0,3. 0,3 itu didapatkan dari uniform ini.
yang apa namanya ini ya, X-nya. Jadi X-nya itu berdistribusi uniform, ini 0,3 dikali dengan 2 ya. Ini kan 2X, jadi 2 kali 0,3 dibagi dengan 2 karena C-nya tadi 2, G-nya itu sama dengan 1 atau GX-nya itu sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi yang ini bilangan uniform ini digunakan untuk membangkitkan untuk perkalian ini ya antara 0 dan 1. Kemudian yang di sini yang ini itu untuk pembandingnya ya. Jadi U itu 0,4. Kemudian apakah kurang dari FY? FY-nya tadi ini, Fx ini 2 kali 0,3, 0,6 berarti dibagi dengan 2, 2 kali 1 berarti 0,3. Enggak kan? 0,4 tidak kurang atau sama dengan dari 0,3 kan? Makanya no. Jadi reject Y. Jadi kita nggak pakai. Andekan misalkan didapat acak ininya 0,9 lah yang ini. Berarti 0,9 kali 2, 1,8 bagi 2 berarti 0,9. Apakah 0,4 kurang dari 0,9? Yes, maka Y-nya diterima kayak gitu. Jadi oh ini ada contoh yang lainnya. Y sama dengan 0,8 tadi ya. 0,8 kali 2 terus bagi 2 jadi 0,8. Karena ini 0,8 lebih dari 0,6. 0,6 dari mana? Misalkan kita bangkitkan lagi yang ini. Nah, ini 0,6, yang ini dapatkan 0,8. Jadinya lebih besar maka kita accept 0,8. Nah, ini repeat until you have enough sample. Jadi kalau kalian pengen 100 ya lakukan looping ini 100 kali ya, tapi nggak 100 kali juga, harus lebih karena bisa jadi dalam 100 itu ada yang di reject kan, makanya nanti jumlahnya kurang dari 100. Oke, selanjutnya kita akan bahas hipotesis testing dan mungkin saya akan buatkan video khusus mengenai accept and rejection ini karena penting dan tidak bisa dibahas dalam satu video yang bersamaan kayak gini ya, terlalu banyak nanti, terlalu panjang videonya. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita lanjut lagi.